syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dijelaskan isinya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa meskipun sampai hadis nomor 41 dan Arba'in Nawawi ini 42. Nah ini antun sauprit. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Arba'in Nawawi nomor 41. Tapi kemarin saya nemu kitab Arba'in Nawawi ini ada yang memasukkan hadis selain 42 ini tadi 50 atau 50 pinter. Tapi diisi hadisnya yang 43 sampai 50 ini bagus. Artinya kalau itu nanti kita sambung ke situ sebentar, tidak apa-apa, bagus isinya juga. Ya, baik dan Allah Subhanahu wa taala 41. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabaan lima bihi. Tidak beriman dengan baik salah seorang di antara kalian, tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian kalau tidak menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang datang padaku dariku yang tak bawa risalah yang aku sampaikan. Makanya terkait dengan hawa nafsu niki, Allah menyatakan inna nafsala ammaratun bisu, yang namanya jiwa nafsu itu pasti nyuruhnya yang jelek. Illa wa rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Iku nek nurutke nafsu, niku menungso niku karepe yo penake berzina. Tapi itu kan salah. Maka yang dirahmati Allah, nafsu urusan seksual niku bukan dimatikan kayak pendeta-pendeta itu, kayak biksu-biksu itu, bukan, tetap ada dan harus ada, tapi disalurkan kepada yang benar. Ini menika sinten garwa, istri yang nikah dengan sah sesuai dengan syariat. Maka dalam konteks urusan niku, seksual niku, kalau kemudian ada seorang laki-laki atau seorang wanita yang kemudian aku duwe nafsu itu dan kudu tak toto, tak salurkan dengan cara yang benar, yaitu nikah, sehingga saya akhirnya menikah, maka itulah yang dirahmati Allah, dan itulah orang yang beriman yang disebutkan dalam hadis ini. Sebaliknya kalau kemudian tidak mau mengikuti syariat atau memodifikasi syariat, sehingga dirapikan yang Habib kawan kawin. Begitu kemudian bojo sirine do meteng untuk protes, ya, dia mengatakan cintaku ya, hanya untuk istriku, yang lain hanya nafsu. Maka koyo-koyo pernyataannya itu benar itu, tapi sebenarnya itu menyesatkan gitu. Seolah-olah yang namanya nafsu itu bisa diperturutkan kepada siapapun, nah, tapi nek cinta hanya kepada istri, boten gitu. Bahkan kepada istri niku kita juga mencintai sekaligus harus punya gairah itu tadi yang disebut hawa itu tadi, nafsu tadi itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya jelaskan di hulu itu, bahwasanya rumah tangga itu adalah litas kunu ilaiha, kudu bisa membuat kita itu senang di rumah ya. Caranya gimana lah? Cara yang terbaik ya saling bertanya. Dengan niku remene pripun Mas, enten omah ora senenge omah iki rapi, ora kemproh, ora jorok. Mungkin sing satri nggih ditangletin iku seneng piye. Kula remene jenengan niku nek anu siram mboten terus tawadus. Umpami lho niku. Nah, dari situ kemudian ketemu, sehingga seneng. Maka ketika sudah seorang laki-laki niku penggali pikirin niku
pokoknya aku kudu mulih mergo aku ning omahku sing paling seneng. Sing setri juga gitu. Maka setelahnya wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah niku muncul. Tapi nek wis wegah mulih gitu kan. Mergo sesuatu itu enggak menyenangkan di rumah. Akhirnya ya mawaddah wa rahmah itu enggak ada. Makanya tadi niku enten sing WA kula niku, Pak Ustaz, saya enggak nanya namanya. Istri saya minggat, enggak mau pulang. Enaknya gimana? Malah tekok kula. Kan harusnya bertanya sama istrinya. Kowe gen mulih iki njaluk apa? Piye? Omahe kudu dipiyeke gitu. Makanya saya punya teman kantor niku sok-sok ngomong kula pengajian. Niku dia niku dan saya sudah sering omongan dia itu berkali-kali. Pokoknya kata dia loh ya, makanan paling enak yang saya rasakan itu ya di rumah. Niku. Maka kalau seorang laki-laki sudah punya sebab untuk pulang, nah niku rumah tangga niku aman. Istri juga gitu. Kalau wah neng omah sejam lu pengin lunga, gak neng omah iki ya sakit mawaddah warahmah niku jauh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah kembali ke sini ya. Seorang muslim harus menundukkan nafsunya, jiwanya. Renteking hati itu tidak harus dituruti semuanya, tapi kalau mau nuruti harus disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi ini betul apa Quran kali hadis. Oh, aku senang karo bojone tanggaku. Saya kira-kira nek menuruti agama piye? Oh, ndak boleh. Ya wis tak tunggu nganti rondone. Ya mungkin nek pun rondo ya tetap kudu diproses dengan benar, didatangi, ditekoki, dilamar, orang terus yang-yangan. Enten niku piye jaler niku nyedaki, dibuka pintu, begitu ditenani kon nikah mlayu, geleme mung yang-yangan. Nah itu ndak boleh ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Ibu-ibu barang niku nek dipamiti garwane kawin melih tantang lati. Sik Mas, iki ben bulan iki beras sok enek sok ora lho Mas. Listrik kowe kadang bayarnya telat-telat gitu kan. Sok kowe kawin meneh. Lho, kok aku tak bekerja lebih keras. Buat daripada janjeni mengko saiki sik wae mang kerja lebih keras gitu kan. Nah, mengko nek sudah terbukti, nah monggo. Jojo mungkin sing mriko dicukupi, sing mriki malah kekurangan. Dan seorang laki-laki ketika gitu kan tidak boleh marah, panesu, wong wedok berarti apa? Andal wong lanang, betul nih. Karena di sini dikatakan bahasanya harus mengikuti apa yang aku bawa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kula contoke mulai enten keluarga rame urusan warisan. Nah, enten setunggale niku paribadane niku ya wis rumangsa wis tak teluk ustaz wae, ndalah sing dijak kula. Kula ya gampang mawon. Niki ahli warise kula mangparingi daftare. Jumlah pondone mangparingi napa mawon. Kula hitungke. Pun niku mengki nek semua sepakat ngikut niki rampung kok. Soal kok akhirnya entuk sithik napa entuk akeh. Mboten sah belum. Wong nek memang sesuai syariat entuk akeh ya alhamdulillah, entuk sithik ya alhamdulillah mung barokah. Tapi nek karepe entuk akeh ning enggak sesuai syariat niku malah jadi musibah. Nah, akhirnya kula hitungke. Begitu kula hitungke, ini salah satu orang kaya di Solo. Kula hitungke. Begitu medal ongkone, niku enten masih niku ora trimo. Wah, aku nek mung entuk semono. Ngoten. Nah, di sini dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu. Bukan soal sayanya, tapi kan saya nulisnya pakai agama itu loh. Saya pakai koridor syariat hitungan saya itu. Jadi bukan soal agamanya. Bukan soal sayanya. Ora mergo iki kula sing ngomong kok kudu melu mboten. Nek mungkin jalan kepanggih Ustaz sanes, nek cara ngitungnya sama menggunakan dalil Quran Sunnah, insya Allah ketemunya sama, nggak lari-lari kemana-mana, sama, standarnya sama kok. Enten cerita mulai berikutnya. Dan ini satu hal yang saya sering nemoni. Pada pengajian rampung, pengajian ibu-ibu, enten ibu-ibu dugi tengah jengkulo. Mas, meta kok, pripun? Anu Mas, hukum nikah siri piye? Ya kalau yang menikahkan walinya, selalu. Wali niku nopo? Nggih bapak jenengan, Pak jenengan, Pak jenengan, yang dari bapak atau Mas atau Rai atau niku putra jaler dari jenengan. Wah, ora sing nikahke wong liya nek ten daerah Solo
ngrugi niku Kerten terkenalnya enten namanya Pak Sugiarto. Ngapunten nek enten yang namanya niku tukang ngawin ke wong. Jadi nek ra duwe napa istilahnya ra duwe wali mungkin dhek sing mewalikan, bahkan nek ra duwe calon dhek sing goleki. Tarife 3,5 juta Pak. Kok aku mbok kandhani Mas aku rono. Lah Bu ini cerita ngoten langsung kula tandai. Anu to, jenengan sing nikahke Sugiarto. Oh iki Mas. Ngoten niku mboten leres lentu. Dan karena salah maka status pernikahan jenengan batal satu. Kemudian yang sudah jenengan lakukan sebelumnya niku dihitung zina. Kayak niku pun pinten tahun? 5 tahun nih Mas. Waduh. 5 tahun nih kalau sebulan ping 10 setahun 120 ping 5 wis kayak banget itu. Zina ping bolak-balik. Saestu klentu lho ora percaya. Tenan niku klentu. Lah terus kedah pripun? Nggih, karena pernikahan jenengan batal nggih jenengan sudah bukan istrinya yang bersangkutan. Nah, jenengan nek tesih kersa menikah lagi dengan cara itu. Mang pados wali jenengan niku apa? Terus enten opae enek ora dilucati. Lah ora entuk niku lho eleke jenengan. Ikuti hawa nafsu. Jadi wali niku tujuannya memang untuk diminta pertimbangan dan orang tua niku mesti nggih ada pertimbangan. Aja karo kae, karo iki wae nopo pripun. Terus kula terus tekoki lan jenengan niku bojo kok disiringi napa dhek iki bojo duwe. Lah bojone ten pundi? Ya ten omah. Ora ngerti jenengan nikah mboten. Lah jenengan kali niku hubungane napa? Kanca ten pabrik napa ten kantor. Walah. Dadi cara ning kantor kan iso jajan bareng, nah nek istirahat iso ngekos bareng. Ya, nama itune pengen menumpahkan nafsunya kepada istrinya. Nek istri terus buku gak sah gitu ya tetap zina hitungannya. Dan niku jenengan kantor ngitung wae nek misal sebulan ping 10, ping 12, 120, ping 5 meneh piro Pak Jawa? 800. Walah halah sing buri. Halah. Zina ping 800 dan dibungkus dengan pemahaman nek kuwi bojoku. Makanya di sini dikatakan Nabi mengatakan lima jitu bihi. Jadi itu akan menjadi benar kalau yang dipakai itu ya yang tak bawa. Mboten mung praduga, mboten mung merasa, harus benar sesuai yang tak bawa. Niki nembe ngomong ke sini mungkin dari ngomongnya cara ibadah. Mungkin ten piye niku cara ibadah niku wirite niku nek ra tasbih gede-gede sak isi klopo ngono ra marem ngono. Klotak ngono. Ngopo? Mungkin ten malih piye niku urip niku nek mboten klambine suwek-suwek ditambal-tambal. Dia merasa masih cinta dunia. Apa yo ngono. Nah, 5 jitu bihi ya kita lihat bagaimana praktek Nabi. Nabi niku mboten nate nglumpuhke kain nopo perca terus dijahit dadi klambi niku mboten nate. Yang Nabi lakukan punya baju utuh suwek ditambal. Ngeten lho. Klambi tambalan karo klambi king gombal cilik-cilik niku terus dijahit niku benten. Sehingga jenengan pakai baju yang baik niku ya itu sesuai Nabi malahan. Tapi nek ora dong, sing ngene-ngene iki nuruti hawa nafsu. Sing bener ngene iki lho gombalmu ki yo dienggo salat, malah ra cetha. Makanya ketika dikatakan 5 jitu bihi bukan berarti terus kudu ketok sederhana banget, kudu ketok eli, ketok lusuh, mboten Pak, mboten Bu. Pokoknya ada landasannya pun niku mawon. Makanya kula niku sampai WA beberapa takmir. Nah, kecualikan Pak Rohmat, karena teman-teman pun biasa sepuh-sepuh insyaallah pun mapan. Mas Ajis kula WA, Pak Kuat niku kula WA, Mas kita iki gitu. Jadi kalau WA itu bunyi WA ini ngeten, Mas atau Pak gitu kan. Nek kira-kira ten grup RT nopo RW enten rame terus nek kita mau kembali kepada dalil, Allah kan mengatakan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau kamu itu gegeran rame, kan buatan saya itu rame niku. Maka untuk menengahi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah niku kan kedaya tamat kalih Gusti Allah ini kan buatan saged. Maka kembali kepada Quran, kembali kepada Rasul pun wafat, maka kembali kepada hadis niki wau termasuk pendukungnya 5 jitu bihi. Maka kula panjang
mang WA kula nomor niki masalahane nopo mungkin kula bikinkan jawabane. Niku nek pun enten jawabane mang ngucapke ten grup RT napa RW sing lagi rame. Ya harapane bukan gen keminten napa pun maksudnya biar itu menjadi penengah gitu lho. Timbang kowe mau gegeran randuwe landasan, iki enek landasane ngene. Nah, dari landasan ngene ini nah, tinggal kembali kepada imanmu. Nek mau pakai ya berarti kamu beriman dengan baik. Nek kamu nggak mau pakai ya imanmu dipertanyakan. Itu tak lihat teman. Nah, mantap. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Niku cara saya bukan untuk ribut-ribut tapi lebih kepada untuk kita itu memang pengen fitrah kita itu hidup rukun antar masyarakat, antar semua elemen. Makanya jangan sampai muncul gesekan atau hal-hal yang kemudian justru tidak tidak produktif. Kadang itu kan rame dan kampung itu rame hal-hal yang gak penting. Bapak Ibu dan Allah, dalil mendukungnya kalau di tadi pembukaan saya bilang belajar ayat kemudian didukung dengan hadis. Nah ini kita karena kita Arba'in Nawawi kita baca hadis kita terus mencari pendukungnya dari ayat dan ini tidak ada masalah ya, biasa mawon. Allah Subhanahu wa taala pripun? Nggih pripun? Terkait dengan nikah siri. Nggih. Sebabnya kan walinya Harus. kalau mengangkat wali hakim. Nggih. Nggih. Terus dari siapa wali hakim itu? Nggih, siap. Terus kita Bapak Ibu dan Allah. Tadi konteksnya adalah nikah siri gitu. Nikah siri maka harus wali nasab. Nah, kalau mengangkat wali hakim maka berarti jatuhnya bukan nikah siri. Kenapa? Nah, pertanyaan beliau berikutnya, wali hakimnya siapa? Nabi SAW mengatakan fasultanu waliyun liman la waliyalahu. Penguasa itu wali buat yang nggak punya wali. Makanya kita seorang muslim itu wajib punya negara, punya pemimpin yang diangkat. Sehingga dalam istilah pemimpin di dalam hadis dan Quran itu nanti ada pakai istilah ulil amri, ada pakai istilah amir juga, ada pakai istilah khalifah, ada pakai istilah umaro, ada juga istilah sultan, ada juga istilah malik juga bisa. Nah, semua istilah ini menunjukkan bahwasanya semua yang memimpin sebuah negeri dengan gelar apapun, dia itu adalah pemimpin. Makanya nek di Indonesia gelarnya sanes rojo, sanes malik, sanes sultan, sanes khalifah, tapi presiden itu tetap pemimpin kita. Niku sehingga wali hakim semua wanita yang enggak punya wali, wanita yang enggak punya wali niku sinten? Piai setri yang enggak punya bapak, enggak punya Pak Lek, Pak D dari jalur bapak, lalah anaknya ya wedok kabeh gitu kan. Nah, maka mau enggak mau walinya wali hakim. Lu berarti nek ngono ki ra iso nikah siri mboten saged. Mboten saged nikah siri yang cuma pakai wali tadi lho, wali sendiri. Jadi tetap harus kembali ke wali hakim. Nah, prosedur wali hakim di Indonesia mau enggak mau ya kembali ke KUA. Nah, wali hakim kita sing niku napa ibu-ibu khususnya nek laki-laki enggak perlu wali. Nah, maka wali hakim para perempuan yang tidak punya wali itu adalah pemimpin negeri ini, Pak Prabowo. Selama Pak Prabowo Islam, artinya nanti pemimpinnya naudzubillah jangan sampai imam non muslim ya berarti bawahnya. Nah, karena Pak Prabowo ini sibuk, gak mungkin kan beliau yang nikahkan. Tapi nek misal jenengan sing tepang, umpami lho ya, jenengan sing tepang terus jenengan ini sing nikahnya anak wedok Pak Presiden boleh. Dengan catatan beliau bisa napa niku tata carane niku lho nikahke niku. Niku boleh, saestu. Jadi umpami niki Menteri Agama itu jadi presiden umpami ngoten. Kan dia mesti ngerti to tata cara niku. Dalan jenengan tepang, jenengan kontak. Pak D iki ponakane ajeng nikah jenengan mau sing nikahke mboten sah naik ing kampung ben afdol. Boleh niku mungkin beliau mriki nikahkan boleh. Nah, tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo menikahkan. Maka dibuatlah disposisi turunannya, SK turunannya Menteri Agama. Nah, Menteri Agama juga nggak mungkin nikahkan saya Indonesia, terus dibikinlah Kanwil Departemen Agama Provinsi, terus diturunkan terus sampai ke Kepala KUA. Kepala KUA ternyata enggak juga diturunkan ke naib. Nah, makanya istilahnya naib. Naib itu artinya wakil, mewakili dari wali yang resmi, wali yang nasab. Nah, itulah wali hakim. Sehingga dalam konteks nikah siri, wali hakim itu tidak ada. Berarti wali hakim itu hanya bisa ya nikah resmi.
Jadi nikah siri boleh wali hakim tidak bisa. Tidak bisa. Makanya pernikahan siri menggunakan ustadz itu tidak bisa, karena ustadz itu tidak punya legitimasi penunjukan dari pemimpin negeri ini. Nah, gitu. Makanya bahasa hadisnya fasultanu waliyun lima la waliyalahu. Nah, fikih niki tidak digeret ke urusan nikah. Nanti tidak digeret ke urusan pemerintahan. Niku enten orang Islam yang gagal paham. Negeri ini nggak pernah jadi baik kalau pemimpinnya belum khalifah. Seolah-olah yang pemimpin kudu gelar khalifah. Bahkan nanti nek misal enten sing nganggo gelar khalifah, dhek yo mesti rung karuan seneng, soalnya nopo mesti goleki cacate terus. Padahal ketika kita tadi membaca hadis ayat, niku nek dikelompokke soal pemimpin satu negeri niku istilahnya banyak. Bisa disebut imam, amir, bisa disebut umaro, waliul amri, ulil amri, sultan, malik. Nah, sehingga kalau kita namanya presiden, ya itu kita berarti beliau juga pemimpin, sudah menjadi pemimpin kita. Tinggal kita mengikuti apa yang beliau arahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat kita ikuti, kalau bertentangan kita tinggalkan. Nah, cara mengetahui pemimpin suatu negeri itu gimana? Gampang. Gampangnya pripun? Kalau dengan kepanggih penduduk masyarakat rakyat di negeri itu, dimanapun berada, dari Aceh sampai Papua, anggar ditekoki dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama, maka itulah pemimpin negeri itu. Umpami dengan lebet Malaysia, dan Malaysia dengan boten kertos nama perdana menteri sinten, umpami dengan boten kertos. Iseng mawon jenengan tanglet sapa jenengan ten Sarawak. Presidenmu namanya siapa? Si A. Dah terus jenengan pindah malih ke daerah Kucing, enten daerah namanya Kucing. Boten ngangge garong. Dan tanglet presiden sini namanya siapa? Si A. Jawab sama. Jenengan pindah ten pundi malih ten Penang, tanya dengan kalimat yang sama, jawabannya sama. Maka pemimpin negeri itu berarti si A. Nah, di Indonesia pemimpin tertinggi namanya presiden, tanya presidennya sinten? Nah, sinten di presidennya sinten? Dan Prabowo. Prabowo, tanggal di sebelah Prabowo, berarti niku. Nah, soal kemudian beliau belum optimal atau belum ideal menjadi pemimpin, ya kita doakan semoga Allah mudahkan. Ngaten bobong nggih. Mulai ya? Nggih, pripun? Saya ganjel tinggal. Punya wali. Terus dia tidak mau menikahkan, menunjuk atau mengangkat orang lain. Nah, nggih, orang lainnya itu harus bagian dari sultan tadi. Jadi tidak bisa misal ya Pak Joko, misal nek ngendikan plegak-plegu, wah terus enten KUA, ora iki meh nikahke cara agama sik. Aku meh nunjuk Mas Bulan bae ustad ngomongane lancar. Nah, tidak boleh. Nah, karena ketika seorang wali nasab nunjuk orang lain, dalam hal ini saya sekalipun, berarti saya itu kan wali pengganti. Nah, wali pengganti tadi dikatakan di hadis sultan, harus sultan dari elemen pemerintah. Makanya saya tolak itu banyak ustad, nggak punya sedikit, banyak ustad-ustadan Solo niku atau mungkin aktivis-aktivisan Solo niku sing nikah meleh kangge ustad. Wah, udah nikah kok sing nikah ustad fulan. Enggak boleh ya. Kalau ustad itu bukan bapaknya atau pamannya, enggak boleh. Makanya kalau misal Pak Joko mau tunjuk penggantinya, umpami mau nikah agama sik, engko nek nikah sing nganggo KUA ngenteni diting lupuk sik misalnya. Nah, niku nek misal mau nunjuk ya harus ditunjuk nggih yang masih bernasab dengan beliau, berarti kakaknya, adiknya, atau kemudian mbah atau bapaknya Pak Joko. Kalau ada itu boleh. Tapi nek atau nunjuk kan ustaz tidak boleh. Nah, bahkan umpami nggih kula niku ndalah pernah dadi naib ning napa istilahnya pensiun. Nah, kan mantan naib, itu juga tidak boleh karena SK-nya sudah tidak berlaku. Fas sultan ini kembali ke sultan yang masih aktif. Makanya Pak Jokowi tidak ada napa niku wali nikah tidak bisa kecuali pada anaknya, karena beliau sudah bukan presiden Indonesia dulu ya. Nah, terus misal mungkin Pak Jokowi terus nunjuk ustadz daerah Sumber atau Banyuanyar tempat tinggal beliau, tidak boleh karena beliau sudah tidak punya kewenangan itu. Ngaten nggih, Bu. Wonten malih cekap. Nggih, mana Mas? Kan pada pemerintah. Nggih. Gimana kalau nikah itu kan yang nguruskan KUA. Nggih. Iya, kita sebagai seorang
Memang ada pendapat seperti itu. Ada pendapat, saya nggak mengingkari. Ada pendapat yang menyatakan kalau karena kita harus taat sama pemimpin, maka nikah itu ya di KUA, gitu kan. Nah, pertanyaannya, pemimpinnya apakah mewajibkan harus ke KUA? Ternyata tidak, Mas. Jadi pemimpin di negeri ini membolehkan Muslim itu nikah siri itu boleh. Cuman tidak ada catatan nih. Nah, nek pengen nyatet, nah ada prosedur. Nah, prosedur yang disiapkan ini menunjukkan pembolehan atas proses yang tadi ciri itu. Kalau kayak contoh biasa dalam Idul Fitri Idul Adha, pemerintah menetapkan, Muhammadiyah juga punya cerita. Kalau umpama pemerintah ini mewajibkan harus ikut pemerintah, mau nggak mau ormas manapun atau kelompok masyarakat manapun harus ikut pemerintah. Tapi ternyata pemerintah membolehkan. Nah, karena membolehkan, maka apa yang dipilih oleh Muhammadiyah umpami berbeda dengan pemerintah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan tidak usah dijadikan sebab untuk rame gitu kan. Nah, terkait nikah juga gitu. Pemerintah tidak kemudian mengharamkan, melarang. Melarang itu kalimatnya gini, sing nikah orang nikah kok dipenjara dengan pasal sekian ada itu, maka nikah siri itu batal semua, nggak boleh gitu. Tapi ternyata pemerintah tidak melarang, membolehkan. Kenapa? Karena nanti dalam konteks adat-adat itu, karena ada di Indonesia ini hukumnya paling oke, Pak. Nah, di tempat lain itu hukumnya menghukum negara, atau mungkin kayak di Saudi hukum agama yang tidak hukum negara. Kayak di sini ada hukum negara, ada hukum agama, ada hukum adat, terus ada hukum tinggalan londo barang gitu kan. Nah, maka di suku-suku yang ada di luar Jawa itu mereka punya cara menikahkannya. Nah, setelah sudah terjadi caranya itu, nek sesuai agama Islam ya pakai aturan Islam, nek enggak sesuai agama Islam ya tidak dipakai ini wali-wali segala macam itu tidak ada. Nah, ketika sudah selesai menurut adat mereka didaftarkan. Nah, proses ini diakui di negara, maka nek saya lebih condong kepada orang yang nikah siri selama syarat dan rukunnya terpenuhi tetap sah gitu. Tapi kalau kemudian pengen nyari aman, dan saran saya penjenengan yang punya anak perempuan yang istri, maka jangan dinikahkan siri, karena nikah siri nanti menyebabkan seorang perempuan ini kalau nggak ketemu suami yang baik, niku hak-haknya akan dihilangi, banyak yang hilang. Makanya kados sing rame niku Habib niku to, Bahar Smith niku to, niku bar kawin atau ditinggal bojone, terus diparani nek lagi dibutuh rampung ditinggal. Bahkan ketika itu malah gosip tuh ini. Itu contoh elek. Jadi begitu kemudian meh lahiran sing wedok niku ngabari malah dikirimi gambar napa tisu enek abang-abang koyo ketek karo gambar paru-paru sing dironceng ngomongnya kena pneumonia, padahal niku juga ning Google gitu kan. Nah, begitu wis lahir sekian jam setelah lahir dek teko ngingu kuwi anakku pun rampung. Terus baru niku karena beritanya makin rame, dia bikin pernyataan sing intine cintaku hanya pada istriku, sisanya hanya nafsu. Ngono ki piye coba. Artinya itu contoh yang enggak patut ditiru nih. Dan dalam Islam kalau memang ada contoh-contoh jelek yang nyata-nyata itu jelek, punya imbas yang banyak, yang luas kepada masyarakat, disebutkan namanya tidak ada masalah. Fir'aun itu kan Quran disebut, kemudian Haman disebut, kemudian Abu Jahal juga disebut, Abu Lahab disebut. Makanya dalam hal ini yang contoh jelek yang kita lihat hari ini namanya Bahar Smith gitu. Dan bariku tuh santai sing aku anaknya sampai dinikahi mana. Dan praktek itu banyak sebenarnya di dunia perhabiban itu banyak. Jadi lagi misi sholawatan saya sing waktu ayu main di tandani. Makanya yang kayak gitu-gitu syariat mengantisipasi. Sebagai orang tua jangan mudah ngeculke, terus jangan mudah gampang Nanti ada orang yang kayak gitu tuh, aku kan wis levelku pakom wis dhuwur, wis wali. Jadi aku nikah kayak awakku dhewe yo iso. Enten sing ngoten niku. Nah, makanya nanti orang Syiah pun gawe rumus dhewe tentang pernikahan, bahwasanya ada tambahannya selain wali, saksi, mahar, nanti dalam akadnya disebutkan jumlah durasi. Saya menikahi si fulan dengan bla 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 selama sekian jam. Nah, itu namanya nikah mut'ah. Mengatakan Mas Sigit, sanesipun enten nggih, kula lajengaken. Pokoke kurang 6 menit. Nggih. Satu ayat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula perempuan yang beriman mukminah, yang mana di sini dikatakan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Artinya gini, ayat hadis sudah jelas, bahkan sudah diramu oleh seorang ustadz tentang masalah itu. Masalahnya nyata-nyata, kemarin yang ditanyakan ke saya sama Mas Sigit ini tentang apakah boleh atau apa hukumnya mencampur makam orang muslim dan non muslim gitu toh. Niku nek pun diramu niki lho, dari mulai judule, pertanyaane, ayate, hadise, perkataan ulama, kesimpulane kantun diwaos cetok, kantun melu kok ogah. Maka di sini dikatakan tidak patut kamu itu jadi orang beriman. Ini bukan berarti dikafirkan, boten. Maksudnya imanmu itu tidak sempurna kalau kemudian kamu tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Makanya dalam warisan tadi gitu, keluarganya pun kumpul, kalau pun dirinci ahli warisnya warisannya pun kalau gaweke. Wow, jawabannya mau aku nek nganggo kuwi. Niku nek kula entuk nuruti nafsu, kula jane ya pengen semaur. Ngerti ngono apa tak gaweke. Oh, bondono kayak biasa to, Pak. Tur niku dari mulai bapaknya meninggal, terus mungkin meninggalkan ahli waris ini terus kakaknya meninggal, terus mungkin enten urutannya dobiah kan. Terakhirnya mau ditolak ngono tok. Niku nek ngerti ujungnya nopo nang ya kaya-kaya wegah kula ngitungi. Tapi karena kita nggak pernah berpikir kayak gitu, pikir kita ini orang minta tolong, kalau kita tolong nanti kemudian harapan kita menjadi solusi, tidak ramai keluarga itu. Nah kita kan berawal atau dari berangkat dari situ ya kita tolong. Dan seperti kebiasaan saya tidak mau diopain. Jadi saya itu seneng nek ngitung ngoten niku, dan paling seneng tuh nek nanti itu kemudian menjadi solusi. Terus mungkin di WA oleh keluarganya, alhamdulillah ini pun dibagi sesuai arahan Pak Ustadz, pun guyub rukun. Kalau nek ngirim ngoten niku remen sangat. Mboten enten kaya pengacara, engko nek rampung yo 5% blas mboten enten, mboten kepikiran kula ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita dipertanyakan keimanan kita nek ayate cetha, hadise cetha, kok jek mboten kersa niku enten napa. Kemudian pada satu ayat lagi, An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada akhirnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim. Jadi kisahnya pada waktu itu ada dua orang sahabat, satu Ansor, satu Muhajirin, yang kemudian berdebat soal air. Ini banyune ini, banyune ini kebun kurma. Nah kemudian Nabi ngarahi, ini wae. Kemudian sing Ansor menyatakan, jenengan ngatur ngoten tak mergo jenengan Pak Lie. Niku Abdullah bin Zubair bin Awam. Niku jenengan ngoten niku lak mergo niku tesih sederek jenengan, tesih nopo istileh sepupu. Dadi Zubair bin Awam niki putranya Sofia bin Abdul Muthalib, dan itu bibitnya Nabi SAW. Nah, Nabi kemudian anyel, ini Nabi mboten nesul mboten ngamuk-ngamuk ngoten. Yus kene wae biar Zubair iki balik nang meneh wae. Nah, turun ayat ini. Maksudnya ngeten, nek sudah diputuskan Nabi, dan Nabi itu wa mayantiqu anil hawain wa ila wahyu yuha, dia enggak pernah berucap kecuali menggunakan wahyu. Maka kita orang beriman ya harus terima, jangan kemudian nopo istilahnya malah berkele ngoten niku. Nah, disitulah seorang muslim itu dipertanyakan keimanannya. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersumpah waladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menganggap jiwa Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Niki nek diterjemahkan Indonesia, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Niki nek jenengan ngaji karo wong ra tau ngaji, niku jawabannya berarti kafir, mboten nggih. Niki mboten menunjukkan kekafiran, tapi menunjukkan ketidaksempurnaan iman. Tidak sempurna iman. Tresnane garwan jenengan mboten sempurna bu, niku nek tesih gaene beanan kalih wong wedok liya, sayang-sayangan, niku ora bener. Nah, maka di sini nggih ngoten. Waladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggap jiwa Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian dengan sempurna kalau kalian tidak bisa memilih aku sebagai yang lebih dicintai dari bapakmu, anakmu, dan manusia semuanya. Maksudnya pripun?
contohnya mau dum-duman warisan mau. Ketika kemudian ada orang yang tidak mau terima dengan hukum agama, padahal sudah dijelaskan, sudah dirincikan dengan baik dan benar, kok nggak mau terima, alasannya aku nek urus musiki, kok entuk sithik, nek entuk sithik, kok bojoku akhirnya kumanan sithik, anakku kumanan sithik, atau misalnya jenengan sebagai laki-lakinya garwonya dimintai pertimbangan, Pak, dum-duman ning omah mau nganggo aturan iki, ngomong kok karo ustaz, jawabane ngene iki terus jenengan waos, komplit iku. Ayatnya enten, hadisnya enten, bahkan bagane enten, persentasenya enten, garek melu. Terus wah jangan iki untuk musitik ya, dengan masa jangkauan. Maka kembali ke hadis tadi, iman kita tidak sempurna. Tapi nek kita iki wis bener iki, kan delok urutane iki lho, hadisnya enek, ayatnya enek. Tapi aku kenal kok enek ustaz sing iso ngitung ngene iki ya coba ditekokke yo. Insyaallah dhek yo anu ora aneh-aneh, mboten ustaz sing neko-neko tekokke. Oh niki pun leres. Piye kalih sanjang pun leres jenengan kedae sami nawa atokna. Sami ngatos jenengan gerah. Dokter spesialis penyakit dalam A mengatakan jenengan sakit ini gitu kan. Terus wah, mosok tak loro ngono, rasane aku ora kaya ngono. Jenengan nyari dokter berikutnya. Yo spesialis penyakit dalam. Bahkan itu lulusan Amerika misalnya, atau lulusan pundi negara sing hebat niku. Nah, jawabannya nggih sami gitu. Wah, ora percaya aku karo dokter kuwi. Nek ngoten terus pripun jenengan? Kula nate Pak, hari Senin yang lalu. Senin pekan iki isi pengawasan namine judul Majelis Salimiyah niku Majelis Salim Mulus Muslim lanjut usia dan Masjid Baitur Rahman saklingkinge SMA 7 Solo. Ibadah Masjid Baitur Rahman. Muslim lanjut usia niku anggar Senin. Kula jatah Senin ketiga. Nah, kula sampaikan tentang faedah orang yang mati syahid. Nah, tidak ditanya mungkar nakir, kemudian di akhirat tidak mendapat kesulitan, hisab-hisab tidak mendapatkan, mudah disirat dan seterusnya. Niku salah satu jamaah yang ada nomor kula di WA. Tat, jenengan ini menyampaikan di majelis kemarin orang yang mati syahid itu tidak akan terkena fitnah atau adab kubur. Niku tenanan apa mboten? Dia kan iso bahasa Inggris, dari bahasane ngeten. Niku saestu napa cuman slip of the tongue. Niku nek basa Jawane ilat sing kesleo. Kulo nganti pas maca niku weh ustaz tak dilokke kampus sing ngene terus piye. Terus akhirnya nggih kula klumpukke niku hadis-hadise dalile, terus kula klumpukke napa niku pendapat ulama tentang itu saya sampaikan. Nggih matur nuwun jazakallahu khair. Nggih. Jadi memang faktanya ada Pak, dan Nabi sudah mengabarkan 1500 tahun yang lalu orang-orang yang aku beriman tapi nek diduduhke syariat itu alergi gila. Kenapa? Soalnya dia akan merasa itu sidik. Nah, tidak bisa memenuhi hawa nafsunya. Nah, niku yang jelek. Sampai nanti urusan pemilu, urusan pilihan itu sampai ada orang mengatakan ngeten. Ya nek dengan suap menyuap, dengan serangan fajar iso mengangkat seorang yang baik menjadi pemimpin, ya ora masalah. Ketoke kalimatnya ketoke saya, tapi sebenarnya ini jelek. Mana ada dengan suap menyuap kemudian bisa diangkat orang baik. Buktinya beberapa orang baik sing ngomongin kiai, ngomongin Gus dadi ten daerah Jawa Timur itu tetap cekel KPK. Menapa niku baik? Ya mboten to. Artinya orang baik harus diantarkan dengan cara yang baik. Dalilnya apa? Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Allah itu Maha baik dan tidak akan terima amal kalau sumbernya enggak baik. Niku pun enten gandeng cenenge. Berarti sesuatu yang baik dengan rasanya baik, rumah tangga baik, putra baik, pemimpin baik, ya wasilahnya harus baik. Jangan karena sebab-sebab yang jelek akhirnya nanti yang naik, yang jadi di rumah bukan kemudian kebaikan malah keburukan. Pun ngoten riyen nek tutuk itu. Kurang lebih saya mohon maaf walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi